Nah kemudian saudara sekalian, dalam artian hubungannya kita ini bersosialisasi dengan sesama manusia. Saya hanya ringkas-ringkaskan saja, hanya dua ingin yang saya sampaikan. Kata baginda Rasulullah dan akhlaknya Nabi itu, beliau itu Masya Allah, beliau itu kalau dia menghadap bertemu dengan siapapun juga dari sahabatnya atau siapapun dari orang, pasti beliau baginda menunjukkan wajah yang senyum dan ceria. Beliau tidak pernah pasang-pasang wibawa. Beliau tidak pernah mau membeda-bedakan siapa orang yang dia temui. Kaya dia hadapi, miskin dia hadapi. Bahkan ana yuhibbul fuqara wa yajlis ma'hum. Saya sangat mencintai orang miskin dan saya senang duduk-duduk dengan mereka. Ini akhlaknya Nabi, beda dengan kita. Kalau kasta yang tinggi kita senang datang, apalagi kalau datang mau menjilat. Astagfirullah, jilat kekuasaan. Nabi tabassumuka fi wajhi akhikalaka, senyummu yang engkau berikan kepada saudaramu apabila engkau bertemu dengannya itu sedekah. Makanya Nabi itu dikenal kalau beliau senyum itu banyak sekali orang suka lihat mukanya. Kenapa? Karena ada kelihatan muncul nur cahaya dari giginya. Subhanallah. Ada hadis diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim, terakhir saya sampaikan, kata beliau baginda Rasulullah, la tahkiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa ahaka biwajhi talqi. Hadis riwayat Muslim. Jangan engkau sekali-kali menganggap remeh suatu perbuatan yang baik, meskipun perbuatan baik itu di mana ketika engkau menemui siapapun yang engkau temui dengan wajah yang ramah dan ceria, penuh dengan kasih sayang. Ini akhlak ini yang perlu untuk kita pelihara. Kemudian yang perlu untuk kita musuhi di dalam diri kita, jangan kita terlalu ikut-ikutkan sifat buruk-buruk sangka. Ini penyakit. Jangan langsung menentukan ini salah dengan pikiran kita. Harus cek and recheck dulu, tabayun dulu. Kalau kita salah sangka, maka tumbuh yang namanya permusuhan, kebencian, dan akal waras tidak bisa lagi dikontrol kalau berbicara, menulis maupun bertindak, berbuat. Inilah yang saya sampaikan. Marilah kita sama-sama belajar untuk belajar bersih-bersih hati. Selain bersih diri, mandi dan sebagainya, mari kita belajar bersih-bersih hati. Jangan sampai kalau kita pulang ke Allah, kita bawa penyakit hati itu. Di dalam sakaratul maut kita masih bawa penyakit itu. Beban itu mungkin kita akan bisa dihukum oleh Allah dengan melalui disusahkannya akhir sakaratul maut kita. Dan kita akan menjadi orang yang bangkrut. Kita susah beramal, kita capek beramal, tapi semua orang yang kita benci, yang kita sentimen, yang kita dengki, yang kita sakiti hatinya, akhirnya amal kebaikan kita habis diberikan kepada siapa orang yang kita tidak sukai. Belajarlah sifatnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Nabi mengatakan ini sahabat pemuda ahli surga. Begitu ditanya oleh sahabat selama 3 hari, ada sahabatnya yang mau mengetahui apa akhlak mulianya. Ternyata akhlak mulianya Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau dia mau tidur, dia tidak simpan itu rasa-rasa sedikit pun sifat yang tidak baik, benci-benci, dendam-dendam, dengki-dengki, sentimen-sentimen kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.